ba NA Bioma berbusa. Selamat datang Kak Kendi. Selamat datang Kak Igun. Selamat datang Kak Yogo. Selamat malam teman-teman. Selamat malam kakak-kakak hebat semua. Selamat siang Kak Eko Ferianto. Siang Pak Ketua. Kaisan kayaknya baru mimpin yasinan deh. Kowe Kak Kendi padha wae kowe. Ngomong anak. Selamat datang Kak Galih. Lagi sudah gue ireng-ireng lagi wah tak galih. Selamat datang. Kita ngurah. Assalamualaikum. Kaisan ki njaluk ngejak ireng malah nganggo koko dhewe lho, jan piye to. Selamat datang Kak Ledi. Kak Ledi, sampai jumpa lagi besok Kak Ledi. Besok kita ketemu. Saya lagi. tidak ada undangannya Kak Yogo. Di undangan ada nama Kak Ledi Ansori. Kak Kendi kan ngetik dhewe wae tulisane. panjang. Hah? Bu Kartiah gimana ini jalan-jalannya tadi? Hah? Amun kat seni iku ah, di jaket mau di jaket. Capek sekali. Oh dingin temen kok. Di jaket mau nak. Mau jaket mau jaket. Capek sekali Iki kan. dingin temen kok. Jaket apa Kak Yogo? Ini wong dingin kok ora gelem go jaket. Anake. Ya mene kok Nek gue jaket. jam malam. Jam malam Kak Sabtu. Kak Igun namanya Satu orang setelah berdua, mengisi tausiah ini. Kak Igun baru ngisi tausiah. Go dewek. Orang siap sportif baru Kak. olahraga malah go. Ngajak nggo ireng lho iki padahal mau. Prank ya, kena prank ya Irfan ya. Lah aku jeneng dalan dadak playon lho. Kakak tertua Kak Sabto ora wani muncul piye nek begini? Ngomong Tadi sudah muncul tapi tidak mau menyapa. Padha mangku anake gitu ya. Mas Sabtono mulane ora wani ngenuke wong nang pinggire ana bojone to. Mangku bojone iku. Ditunggoni bojone nang pinggire. Zoom meeting bojone. Enggak wani-wani. Sabtono. Kak Galih tadi ayu temen gue. Selamat datang Kak Sawal. Kak Galih kaya anu muslimat. Lalu gelap aku koyo. Kok enggak muncul wajahku. Kalau malam jadi galuh ini. Ya Allah, Bu Galih. Kurang. Mangga. Sik paham malam sih tau sak kamar karo Kak Galih. Ukti. Oktea. Ukti. Aku dijawab. Nyokut. Kak Amali kok padha kukune karo Kak anu Iksan. Janjian nih. Kak Amali kayak wah. Kerau. Wow. Yes. Wis mana Terbang. cocok.
Kak Adi gimana kabar? Sehat Kak Adi? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat Ya, semua. selamat datang Kak Yanuar. Malah metu. Kak Yanuar urung mulai wis metu. Sinyal lele iki Pak Ketua. Sinyal jelek. Mulai durung Ya, kok Pak. metu. Kebiasaan sehari-hari urung mulai wis metu. Kebiasaan. Kak Demen balik Kak juga. Dingin ini. Iya perlu jaket itu. Iya, sedingin Nanti waduh, sikapnya waktunya menjadi gale lagi. kali kasih gue podong. Naik ya, jam 8. Ini Kak Aster belum kelihatan, mungkin ada yang bisa menghubungi, mbok lupa. Kurang Kak Aster. Kak Eko rumahnya deket Kak Aris, disuruh ndodok. Di WA atau di apa, mbok lupa. Kalau mungkin nggak lupa sih nggak apa-apa. Baik Kakak, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi kita coba untuk sesi malam nggih, walaupun cuma 1 CP, nggak lama-lama nggih. Kalau kelas lain saya lihat itu sering itu yang malam yang 3 CP. Saya juga mohon maaf ya karena saya udah buat polling tapi ternyata saya ada acara, jadi saya gagalkan untuk tatap maya 17 ini kita lakukan sesi malam. PK sebelum kita mulai nih, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita 1 JP untuk di sesi persiapan rencana tindak lanjut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Saya minta Kak Ketua, Pak Yugo, silakan memberi doa Kak Yugo. Monggo. Saya nggak pakai koko ya Kak. Malah memimpin doa. Apa-apa Kak? Ya nggak apa-apa. Pakai peci kok, pakai koko tadi saya lihat kok. Ya enggak apa-apa. Ya, baik Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati wabarakatuh. dan juga kakak semua yang kami hormati pula. Marilah untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kak Aris. Terima kasih Kak Yugo yang sudah memimpin doa pada pertemuan tatap maya ke-17 malam ini. Baik Kakak, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya informasikan dulu yang belum mengumpulkan tugas rancangan PJPL nggih, segera nggih. Itu ada 2, Kak Aster dan Kak Yusuf. Mungkin udah buat tapi belum ngirim di LMS. Segera dikirim nggih sebelum nanti lupa lagi nggih. Yang lain sudah. Baik Kakak, langsung saja ya, hari ini kita persiapan rencana tindak lanjut nih. Apa sih rencana tindak lanjut yang dimaksud? Saya screen dulu PPT-nya. Ini rencana tindak lanjut nih, atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Hari ini cuma 1 JP. Untuk besok lah, setelah selesai RTL ada umpan balik RTL itu ada 2 JP. Walaupun di LMS cuma 1 JP tapi sebenarnya 2 JP kalau di jadwal di kalender pendidikannya, karena ditambah dengan pengantar bukti karya. Ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini.
Ini ada slide tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama sudah, kesepakatan bersama, seperti biasa. Nah, ini untuk agenda kita untuk sesi ini. Mudah-mudahan kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL atau pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, kemudian dialog, diskusi tanya jawab, dan penutup. Ini persiapan belajarnya. Silakan kakak nulis di kolom chat persiapan belajar pada malam ini kira-kira di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8, 9, 10. Kak Hendro 777 ya. Kompaknya 7 semua. 7,5. Enggak ada 7,5 Kak, ini 7 atau 8. Ya. Ini Kak Yugo belum ngisi, ini Kak Yugo kayaknya 10 ini Kak Yugo lu. Ya, baik. Terima kasih Kakak yang sudah mengisi di kolom chat nih. Ini kita lanjut ya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya pada sesi ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut untuk RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Saya bacakan dulu slide-slide-nya. Refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyeknya. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kemudian ada pertanyaan, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini pertanyaan refleksi saja nih. Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Maka pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Seperti slide kemarin ini. Dari keterampilan pedagogi guru PJK yang berusaha pada peserta didik itu akan mengarah ke keterampilan menggerakkan teman sejawat dan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJK yang menjadi tujuan dari program ini. Sekarang kita memasuki ke penyampaian rencana tindak lanjut ini pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Nah ini yang kalau RTL yang dimaksud ini kokurikuler. Kalau kemarin kakak sudah ada yang buat tapi masih intrakurikuler, nah ini diganti yang kokurikuler yang tidak masuk dalam kurikulum. Untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi melibatkan komunitas belajar nih di sekolah saja di KPS. Tidak usah ke KKG atau MGMP yang keluar sekolah.
Ini pengantar tugasnya yang A. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Pemanfaatan aset kemarin sudah diisi di sekolah, kakak asetnya apa saja. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi ini penilaiannya tujuan programnya, ada kelengkapan rencana dari seluruh program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui KPS, bukan yang sudah berjalan. Jadi yang namanya perencanaan berbasis rencana tindak lanjut ini diusahakan bukan yang sudah berjalan, tapi kira-kira kakak akan membuat rencana apa. Kemudian notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti pada saat kakak melakukan sosialisasi atau pengimbasan RTL tersebut kepada komunitas belajar, itu mungkin ada notulen atau catatan diskusi, mungkin ada yang usul atau yang dicatat. Nah, itu juga menjadi sebagai bukti di foto. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi yang menjadi pendukungnya itu pertama video, kemudian foto kegiatan ya. Jadi ada video, ada juga foto kegiatan. Misalnya kalau video, kakak nanti membuat video waktu pengimbasan atau sosialisasi program yang RTL yang kakak buat di Kombes, di komunitas belajar. Itu dari pertama pembukaan sampai penutupan, pokoknya bagaimana kakak meyakinkan KPS di sekolah kakak, ini loh program saya yang mau saya buat. Nah, itu di video juga nanti ada foto-fotonya juga. Fotonya misalnya foto daftar hadir, notulen atau catatan, nah itu nanti dilampirkan juga di RTL-nya. Ini lanjut dulu. Nah, ini rencana tindak lanjut dari Sukani. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Ini modelnya penugasan mandiri. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran lulus peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu dibuat maksimal 9 slide ya. Ini dari slide pertama judul program atau kegiatan, judulnya apa. Slide keduanya latar belakang, slide ketiganya tujuan program, keempat capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, 7 rencana evaluasi, ke-8 kemungkinan tangan, yang 9 nanti bisa dokumentasinya atau foto kegiatannya. Bisa juga linknya sekalian di situ juga bisa. Jadi nanti kakak waktu mensosialisasikan RTL tersebut kakak sudah buat ininya dulu, slide-nya dulu yang 9 slide. Ya bisa boleh pakai Canva, boleh pakai PPT. Monggo nanti di proyektor, di LCD, di komunitas belajar kakak ditayangkan. Nah, itu pas menayangkannya itu di video. Juga ada fotonya juga tadi, foto daftar hadir atau foto catatan ya bisa dilampirkan. RTL yang kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk disusulkan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, itu tadi. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan diskusi bersama KPS, video, foto, dokumen lain yang relevan di LMS.
Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini maksudnya walaupun cuma rencana kan belum dilaksanakan. Nah, nanti harapannya setelah kakak selesai mengikuti program ini, RTL tersebut bisa benar-benar dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi sekolah. Kalau misalnya ada kakak yang sudah buat, ya itu nanti diulang diunggah lagi ada dokumennya. Karena ini harus dokumennya ada sih, dokumen video atau mungkin foto-foto kegiatan. Lanjut dulu. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini penjelasannya ini. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ini dapat melihat kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Kemudian untuk latar belakang, pastikan di dalam latar belakang, kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Selanjutnya di tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian di slide capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ya. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitannya dengan tadi suara pilihan kepemilikan murid, ya. Choice dan ownership. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Kemudian di komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ini penjelasannya. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS.
Ini contoh nama proyeknya misalnya yuk gerak Joni guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian Juni guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indrasari guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri vlog, PPT, video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian di slide pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Kemudian di komponen slide ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Penjelasannya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada kegiatan kakak yang akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan ABT tadi, asset based thinking. Kemudian di slide ke-7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi, murid, dan sebagainya. Kemudian di komponen yang ke-8, kemungkinan dan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Jadi kalau kakak misalnya ada kira-kira ada tantangannya harus dibuat ada solusinya ya. Kalau tahun dulu banyak peserta saya yang membuat tantangannya banyak tetapi nggak ada solusinya, jadi kurang pas. Kalau misalnya tantangannya apa, kira-kira solusinya apa dibuat. Kemudian kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dalam modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini aspek penilaiannya, penilaian RTL. TK, RK. Ini sebenarnya di LMS juga ada di apa ya, di rubriknya. Jadi kakak kalau membuat disesuaikan rubriknya saja, lebih mudah. Untuk tujuan program berarti mengarah perwujudan pembelajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan yang diberikan dalam diri peserta didik. Kemudian dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian di kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Di keterlibatan komunitas dalam sekolah, yang satu, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Di rencana evaluasi programnya, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, kemudian teknik pengambilan data, bisa observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain. Nah, ini lini masanya ini untuk RTL. Penyusunan rencana tindak lanjut ini 6 hari atau 1 minggu. Ini penyusunan sesi pengantarnya hari ini ya. Kemudian mulai besok kakak menyusun ya, kemudian diunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan.
Ini terangnya 6 hari ya dari sesi pengantar RTL hari ini. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL, kemudian tanggal 27-nya ada sesi lagi tatap maya yang ke-18, yaitu umpan balik RTL. Ditambah pengantar bukti karya, berarti 2 CP untuk tanggal 27-nya. Ini kalau di WA grup tadi Pak Yugo tanya, due date-nya ya 6 hari ya setelah ini, bukan tadi Senin tadi, kan belum ada pembahasan sih, belum ada sesi pengantar RTL. Nah sekarang baru sudah ada mulai 6 hari ke depan. Nah sekarang selanjutnya ya, diskusi tanya jawab nih. Begitu saja ini kakak untuk paparan di rencana moderasi JPPT-nya. Ini selanjutnya di diskusi dan tanya. Monggo kakak, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan tentang RTL ini. Kak Iksan, monggo Kak Iksan, silakan. Nah, Terima kasih atas waktu yang diberikan ke Aris. Izin bertanya, jadi di dalam tugas ini kan nanti ada video waktu memberikan penjelasan ke rekan sejawat. Nah itu tuh harus semua guru yang ada di sekolah atau tidak gitu? Soalnya kan kalau di sekolah itu kan susah untuk mencari waktu luang. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa ikut. Begitu pertanyaan saya, Pak Aris. Terima kasih. nggih, terima kasih Kak Iksan. Nggih. Memang betul sekali nggih Kak Iksan, nih, kita namanya mengumpulkan orang kita kadang-kadang apa ya bingung lah, serba salah. Nggih, disesuaikan saja Kak, nggak harus semuanya nggih. Kalau dulu waktu di guru penggerak kan ada batas minimal 10, kalau ini enggak. Yang penting yang namanya kumpul itu kan berapapun yang penting punya ini apa ya, orang yang punya tujuan sama lah ada ini. Jadi nggak apa ya, nggak harus formal sekali, harus semuanya ada kepala sekolah, ada wakaf dan lain-lainnya. Yang penting yang punya apa ya, ada beberapa orang lah, nggak cuma berdua atau bertiga lah. Yang sempat saja nggih, monggo dikondisikan minta waktu kepada rekan-rekan. Ini saya mau mensosialisasikan program RTL atau tugas PKG PJOK, mungkin bisa yang ada waktu, mungkin nggak ada ini bisa. Monggo Kak. Jadi Jadi memang 10 pun sekarang nggak ini masalah gitu. Soalnya kan gimana? kemarin itu saya kan juga dapat tugas itu ngisi praktik baik. Saya juga bingung ini kan konteksnya PJOK. Masa praktik baiknya kita mau memberi ilmunya kan PJOK kan nggak masuk juga karena itu kan semua guru. Itu pun jadwalnya sudah dibuat baru bulan depan. Jadi cuma sebulan sekali saat awal minggu. Eh, ini kan tugasnya baru. Jadi saya tanya tadi karena otomatis kan besok minggu harus dikumpul. Jadi kan paling enggak minggu-minggu ini harus dikerjakan. Berarti kan tidak harus semua kumpul nggih. 10 aja nggak masalah berarti. Terima kasih Pak Aris. Iya, ya nggak masalah. Nanti juga kalau di video kan kadang kan kalau kebanyakan juga nggak kena semua sih. Nggak apa-apa. Apalagi kalau SD kan gurunya cuma berapa, paling 8 kan ya, 6 sama 2 guru mabel. Misalnya 6 saja atau 5 ya nggak apa-apa. Yang penting ada proses Kak mensosialisasikan program tersebut di dalam KPS. Gitu aja Kak. Kak Yugo, monggo Kak Yugo, silakan Kak Yugo. Terima kasih Kak. Ya. Tadi kan Kak Aris menyampaikan kalau apa itu kalau misalkan ada waktu luang gitu. Nah, padahal kami waktu luangnya itu di rumah gitu. Kalau disampaikan di rumah itu bagaimana gitu kan? Kita dengan istri, dengan anak kita juga kan sama-sama belajar gitu, belajar memahami, belajar saling mengerti begitu. Jadi itu juga termasuk komunitas belajar juga. Terus saya juga mau tanya lagi, ini ada maksimal minimal durasi waktu atau tidak gitu, Kak? Terima kasih. Nih, terima kasih Kak Yugo. Ini kalau Kak Yugo mau mensosialisasikan di keluarga berarti KPK ya.
Komunitas belajar keluarga bukan KBS, Kak. Ini yang diminta kan KBS, ya, komunitas belajar sekolah. Jadi harus di sekolah. Nah, untuk masalah waktu itu nggak ada minimal nih, ada minimal masalah. Yang penting Kakak bisa menyampaikan dari awal sampai dari pembukaan sampai penutup. Itu malah menanyakan slide-slide yang Kakak buat itu berarti 8 slide ya. Nanti 9 slide-nya kan untuk dokumentasi atau itu sih. Berarti yang 8 slide itu dipaparkan dari judul program sampai tadi urutannya lah. Nah, itu dijelaskan. Nah, mungkin di saat-saat di slide berapa ada yang tanya atau yang itu ada yang tanya, ada diskusi gitu, mungkin dicatat atau apa. Kalau misalnya nggak ada yang tanya ya berarti langsung sosialisasi bisa selesai. Intinya inilah mensosialisasikan slide yang kakak buat. Gitu Kak Yugo. Jadi jangan di keluarga gitu, Kak Yugo mensosialisasikannya di sekolah. Ya pas istirahat atau pas ada jam pulang ya. Ya gimana Pak Kak Yugo? Oh iya. Ya Kak. Berarti kalau pas jam pulang nanti pulang semua saya malah sendiri Kak. Ini jam anak-anak sudah pulang. Iya. Intinya supaya kumpul ya. Iya. Ya, Kak Yogo udah buat tapi ya nanti di ini ya Kak Yogo dokumentasinya dilampirkan. Oh iya Kak. Ya dilampirkan dokumentasi videonya, link videonya saja di linknya, terus nanti mungkin ada daftar hadir buat difoto nanti dilampirkan di slide 9. Linknya di slide 9 ada daftar hadir, ada notulen gitu. Ya betul ya. Kan Ya, dokumen SPPD perlu apa enggak itu enggak? SPPD. Gimana? SPPD perlu apa enggak ini? Ya monggo kalau misalnya perlu. Nggak perlu lah SPPD ya. Yang penting daftar hadir, notulen. Oh iya. Ada undangan juga enggak ini? Nggak perlu, wong di KPS. Ya. Nggak ada SPJ transport juga nggak ada. Berarti nanti teman-teman guru itu datang nggak diundang ya Kak? Pulang juga nggak diantar berarti? Iya kan udah di sekolahnya sendiri, jadi nggak usah diundang. Oh iya. Cuma omong-omong aja undangannya. Iya. Itu nampaknya Kak Aster mau tanya sesuatu sudah ngempet dari tadi itu. Oh, okay. Maaf Kak. Oke, monggo Kak Aster, monggo. Ya, terima kasih Kak Yugo. Kalau misalnya ini harus tatap muka atau bisa melalui online. Tadi kan Kak Yugo waktunya susah. Nah, misalnya dilakukan secara online seperti ini, apakah bisa Kak? Atau harus luring? Kalau dari ini harus luring Kak. Karena kan ada apa ya, pemaparan slide itu lah pakai proyektor gitu. PPT-nya jadi di videonya gitu. Kalau luring nanti rekamnya pakai apa Kak? Apa punya akun pro? Itu sulit sih ngerekamnya. Kan dokumentasi video nih, video. Jadi kalau bisa luring saja, nggak usah daring. Kan di sekolah sendiri di KPS sih. Di ruang guru atau di ruang kelas. Ya, soalnya kebetulan besok ada kegiatan hari studinya itu pas jatahnya online gitu. Jadi mungkin bisa masuk di situ. Tapi online. Iya, ya paling ambil kan nanti kakak buat ini dulu slide-nya dulu. Mau rencananya yang boleh yang lanjutan PJPL kemarin, boleh yang lain boleh. Nanti juga ini bisa berlanjut ke bukti karya. Kalau misalnya kakak mau membuat praktik baik bukti karya atau praktek bukti karya itu kan ada beberapa pilihan ya. Misalnya bisa dilanjut dari ini juga bisa. Ya kalau ini dari dulu kan sampai belum ada yang ini loh Kak, belum ada yang daring, harusnya luring semuanya di video apa ya di KPS sih karena seperti diskusi KPS lah. Ini monggo ini Kak Irfani monggo Kak. Oke Kak, terima kasih. Izin memperjelas saja dari tugas yang disampaikan. Kalau tidak ada durasi minimal maksimal, itu kan berarti dalam video itu yang penting memuat
ada pembukaan sama materi dan juga penutup disertai lampiran gitu ya Kak ya. Artinya di video nanti boleh diedit, di akhirannya dikasih lampiran seperti daftar hadir serta notulen gitu Kak. Yang berikutnya tadi juga disampaikan melanjutkan dari PJPL juga boleh. Ini karena durasinya mepet dan mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain, kebetulan di di kecamatan kami ini sedang sibuk-sibuknya memperingati HUT RI. Seperti besok ini kita ada kegiatan di kecamatan seperti gelar budaya. Terus hari Sabtunya itu kita ada kegiatan karnaval di desa. Sementara tugasnya ini hari Senin harus sudah tersampaikan. Kalau tidak memungkinkan membuat slide baru, apakah boleh saya menggunakan PJPL yang kemarin dengan jumlah peserta nun sewu di SD kami ini hanya maksimal ada 10 guru. Tapi mungkin untuk pemaparan dan lain sebagainya, apakah boleh jika saya hanya menggunakan 4 atau 5 guru sebagai bukti bahwa saya itu betul-betul telah menyampaikan rencana RTL yang sebagai memenuhi tugas untuk di LMS ini, Kak. Mohon petunjuknya, Kak Aris. Ya, baik Kak Irfani. Yang pertama kalau kakak nggak buat baru, misalnya dari kemarin yang tugas rancangan PJPL, boleh. Cuma slide-nya disesuaikan ya. Itu dari kan 8 slide beda-beda. Ini yang pertama tujuan itu disesuaikan dengan ininya saja. Di LMS kan itu aja. Nah itu tinggal dirubah itunya. Kemudian berarti untuk harus 9 slide gitu Kak Aris ya? Iya 9 slide maksimal 9 slide. 8 ya boleh. Yang slide ke-9 itu nanti kalau dikumpulkannya diunggah ke LMS sudah ada untuk dokumen, foto dokumen, misalnya daftar hadir, catatan atau link videonya di situ ya boleh. Oke. Oh, berarti nanti pengumpulannya itu bukan video itu tapi linknya gitu ya, ditambahkan ya. Oh. Ya ditambahkan di slide terakhir yang 9. Itu kan boleh komponennya ada 8 ya. Gimana? Boleh di draft, link draft. Boleh. Link draft boleh, YouTube boleh. Yang penting bisa kebuka videonya. Nah untuk sosialisasi jumlah peserta nggak apa-apa, misalnya 5 atau 4 nggak apa-apa. Yang penting ada proses sosialisasinya di komen, nggak harus semuanya banyak nih. Ini sebentar nih kalau misalnya ini contoh yang tapi nggak beda. Ini yang punya peserta saya dulu ini. Masih belum fokus. Juga nggak kena semua kan? Apa dulu? Bubur dulu. Oke, gini, saya punya lihat di YouTube atau lihat di media sosial, salah satu terapi tertawa katanya. Salah satu terapi tertawa. Sebenarnya cuma yang namanya komplit itu santai saja, lagi istirahat atau apa ya boleh. Sesuatu kata, kemudian nanti kita akan ketawa sendiri. Ya, boleh ya? Ini sekedar contoh bisa saja ya? nih. Oke, kita coba ya. Katanya cuma H aja, H. Coba. Tapi berulang-ulang. Kalau saya satu H berarti 1 kali. Kalau 2 hanya 2 kali. 3 hanya 3 kali. Oke, kayaknya sudah paham. Tinggal kita aplikasikan, yaitu untuk mengupload di. Kemudian
cara membentuk di situ ada Ibu untuk bertanya, monggo nanti Pak Widi mungkin selaku wakaf kurikulum bisa, ataupun kemarin tadi sudah berdiskusi juga dengan Pak Widi, rencana ke depan akan membuat komunitas-komunitas yang minimal 4 komunitas belajar. Insya Allah itu akan kita buat. Namun di sini fokusnya bukan hanya ke komunitas, saya fokusnya adalah program PJOK yang berbasis proyek yang melibatkan komunitas. Mohon izin Pak Danang lanjut. Nah, latar belakangnya tadi judulnya One Day 10 Minutes. 1 hari 10 menit minimal. Ya. Apa itu yang kita lakukan selama 10 menit? Tentunya adalah berhubungan dengan gerak, dengan olahraga. Di situ. Latar belakangnya kita sering melihat bersama di ketika upacara masih ada 1, 2, 3 siswa yang semaput. Kemudian PMR sibuk menggotong dari belakang sampai ke UKS, sampai ke BK. Itu salah satu yang membuat saya mengapa membuat program ini. Nah, program ini nanti berjalan atau tidaknya adalah tergantung kita semua. Karena tidak mungkin dengan jumlah siswa yang 800 lebih, kemudian saya bergerak sendiri. Itu tidak mungkin. Makanya saya membuat program ini dan mengajak Bapak Ibu untuk beraksi bareng-bareng melaksanakan program ini jika kelihatannya bermanfaat. Kalau tidak, koreksinya mohon nanti masukannya kira-kira apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangi. Itu. Namun secara garis besar program ini sebenarnya sudah saya laksanakan di kelas-kelas saya, yaitu kelas 10.1 sampai 10.4 dan kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 4. Tapi melihat dari apa yang setelah saya lakukan masih banyak kekurangan dan masih banyak evaluasi yang perlu ditingkatkan. Kemarin tadi pagi anak-anak mengirimkan jurnal. Ya, itu contoh saja ya Kak. Nanti videonya ini bisa saya kirimkan, tapi bukan ini yang terbaik, itu bukan. Ini cuma apa ya, contoh saja yang saya masih punya. Nanti Kakak bisa buat yang lebih bagus lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi Kakak terkait dengan tugas RTL. Kak Sawaludin, monggo Kak Sawal. Baik, terima kasih waktunya Kak Aris dan kakak-kakak semuanya. Izin bertanya, tadi Kak Aris juga menyampaikan terkait dengan apa namanya bukti karya ya Kak. Apakah ini ada kaitannya dengan apa tindak lanjut ini Kak? Misalnya dari tindak lanjut ini kita harus melakukan tadi yang Kak Aris sampaikan bukti karya itu. Kita juga belum paham bukti karya itu seperti apa Kak. Mungkin bisa disampaikan Kak, dijelaskan kepada kami apakah ada kaitannya dengan RTL ini Kak. Terima kasih Kak. Iya, baik, terima kasih Kak Sawal. Untuk tugas setelah RTL ini kan ada bukti karya. Nah, bukti karya itu tugas yang diunggah di PML nih Kakak. Itu ada pilihannya ya. Pertama membuat modul ajar, kemudian praktik baik, kemudian praktik pembelajaran. Nah, itu nanti Kakak bisa memilih. Kalau misalnya memilih praktik baik atau praktik pembelajaran bisa lanjut dari RTL ini. Tapi misalnya bentuknya lain, modul ajar bisa, praktik baik yang lain juga bisa. Itu kalau dibuktikan ya. Nah, itu nanti ada rubrik validasinya. Jadi sebelum kakak nanti diunggah di PMM, nanti dinilai dulu oleh saya. Nanti kalau sudah di ACC baru boleh diunggah di PMM. Berarti tidak harus lanjutan dari RTL ini ya Kak? Iya, boleh yang lain. Misalnya buat modul ajar pun boleh, modul ajar itu. Kalau misalnya praktik baik, pengimbasan apa boleh. Baik, terima kasih dulu Kak. Kebanyakan pada modul ajar malah. Bingung sih kalau yang praktik pembelajaran atau praktik baik. Kak Ledi, monggo Kak Ledi. Baik, terima kasih Kak Aris dan teman-teman semua.
yang ingin saya tanyakan tadi di slide itu kan setelah pertemuan malam ini jedanya kan 6 hari. Yang ingin saya tanya itu due date-nya itu hari Minggu atau hari Senin jadinya Kak Aris. Kalau 6 hari kan berarti kan hari Minggu. Terus yang kedua, ini kalau saya boleh nawar Kak Aris. Nah, kebetulan kan saya sama Kak Yugo itu kan mulai besok pagi itu ada undangan pelatihan itu selama 4 hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Nah, kalau saya boleh nawar, ya sementara punya saya mungkin sama dengan Kak Yugo itu saya kirim slide-nya dulu. Nah, nanti untuk videonya kita susulkan karena mulai besok kan kita udah DL sama Kak Yugo. Seperti itu Kak Aris. Terima kasih. DL-nya mulai kapan Kak Ledi? Di mana itu? Besok pagi Kak Aris. Pagi sampai? Sampai sore kayaknya. Itu 4 hari. Selama 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat. Ya. Ini kan due date-nya Senin apa ya? Iya, Senin ya. Tanggal Senin malam gitu. Dia untuk ininya apa ya, slide-nya terus videonya kira-kira bisa dibuat kapan itu? Paling Selasa lah Kak Aris. Kalau mungkin kan saya Selasa Senin bisa ngambil gambar, nanti saya edit dan sebagainya. Kalau tak usahakan ya hari Senin. Kalau enggak saya minta mundur 1 hari Selasa gitu Kak Aris. Kalau boleh. Kalau slide-nya saya kirim dulu untuk memenuhi due-date tugasnya, terus nanti saya susulkan lagi untuk link videonya seperti itu. Tapi untuk sosialisasinya dilaksanakan gitu Kak? Iya Kak Aris, iya. Ini tak usahakan gitu, Senin insya Allah jadi seperti itu. Karena kan hari Sabtu kan kita libur, jadi nggak mungkin saya ambil video hari Sabtu. Seperti itu Kak Aris. Mohon pertimbangannya. Terima kasih. Iya. Yang lain gimana ini? Yang lain boleh ya. Ini karena DL dari pagi sampai sore nih, nggak bisa ke sekolahan. Nggak ini. Sementara kan undangan jam 8 sampai selesainya jam berapa belum tahu Kak Aris. Senin sampai besok sampai Jumat ya? Iya, sampai hari Jumat. Monggo, tapi kalau misalnya pulangnya nggak sampai masih ada teman guru di sekolahan, ya bisa lah cuma sekedar buat video mensosialisasikan program yang sudah kakak buat. Nanti di video beberapa menit boleh. Baik Kak Aris, terima kasih. Monggo yang lain ada yang tanya? Ini tadi yang bentar Kak Isan ini, yang tadi ditanyakan Kak Sawal ya. Untuk bukti karya itu ada 3 pilihan. Yang pertama praktik pembelajaran, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas atau lapangan. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF hasil nyata. Itu praktik pembelajaran. Terus kemudian kalau praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Kemudian yang terakhir RPP atau modul ajar. Aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Itu untuk bukti karya. Nggak mesti harus lanjutan dari ini. Monggo Kak Ihsan yang kalau mau ada yang tanyakan silahkan. Sepertinya sudah dijawab barusan Kak Aris. Tadi mau bertanya menyambung dari Kak Sawal, kalau mau bukti karyanya itu praktik baik, berarti rekaman video saat kita memberikan praktik baik tersebut berarti Kak Aris? Ya bisa boleh ya pas ini
asosiasi ini ya, Pak. Ini kalau praktik baik kan keterangannya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF boleh, video boleh. Itu untuk praktik baik. Kak Irfani, mau Kak Irfani? Itu due date-nya kapan ya, Kak? Maksudnya Due date RTL? Nggak yang praktik baik ini. Oh, bukti karya? Takutnya ini dibuka kayak ya? gini di apa? Takutnya kayak gini, takutnya apa? Due date-nya mepet-mepet lagi, nanti malah terjadi kasus ada Lady Jilid 2, nanti malah repot lagi tuh. Biar bisa ancang-ancang gitu. Bentar, saya buka di LMS ini. Bukti karya. Oke, soalnya di kecamatan saya itu nanti sampai tanggal 5 September itu jangan full kegiatan. Karena kalau di LMS kakak belum kebuka ya? Belum, Kak, kalau di LMS. Belum, Kak. Kalau di jadwal yang dikirim ke Aris itu kan kalau nggak salah kita berada di tanggal 9 atau tanggal 10. Bukti karya itu sampai 7 September. Mulai kebukanya 27 Agustus. Nah, itu nanti dibuat draft dulu apa ya, draft bukti karya, nanti baru masuk ke PML-nya tanggal berapa ini terakhir ya. Kan mungkin ada revisi juga. Ya, tanggal 7 September lah kan penutupan kita kan tanggal 10. Nah, itu terakhir mungkin tanggal 7 kalau sudah di ACC baru diunggah di PML. Oke, Kak Yugo, monggo Kak Yugo. Terima kasih, Kak. Maaf, untuk nanti ketika setelah penutupan apakah kita nanti mengganti apa dapat ganti tiket lagi atau enggak itu, Kak? Atau struk BBM itu kita dapat ganti lagi enggak, Kak? Kalau sudah penutupan. Itu sih tanyanya ke siapa ya harusnya ya? Ke Aldi apa ya? Untuk yang ini daring ya, Kak? Iya, saya juga belum ada ini. Ya barangkali dapat ganti pulsa gitu, token gitu atau apa kali sih. Ya semoga dapat kabarnya yang gelombang 1 dapat ya, enggak apa ya, cuma 300 sama berapa tapi ya lumayan yang di Juli. Yang kita belum kayaknya loh. Oh ya, Kak, mungkin tanya lagi itu kemarin dapat surat dari Kak siapa ya kemarin ya? Kak Win dapat surat dari Kak Win yang kalau bahwa ada pengukuhan itu atau apa gitu di Jogja itu. Itu untuk yang gelombang 1 atau gimana itu, Kak? Pengukuhan apa sih, Kak? Saya belum dapat infonya loh. Oh, ya nanti tak kirim lewat WA, Kak. Ya. Kemarin Ya. pada bingung kali. Oh, fokus ke Ferry. Mungkin ada yang mungkin Kak Kardia bisa membantu ini, Kak. Fokus RTL dulu aja lah. Terdengar ya, Kak? Mohon izin. Jelas, Kak. Terima kasih Kak hebat ini. Mungkin
kakak udah pada jelas, tapi saya pengen penjelasan lagi gitu. Tadi banyak sekali penyampaian-penyampaian yang luar biasa dari kakak semua. Ini bagi diri saya sendiri saja ingin meyakinkan bahwa berarti untuk RTL yang akan kita buat, yang pertama adalah bisa menggunakan kemarin yang PJBL yang kita buat, meneruskan, atau kita bisa merubah kembali atau merubah dari PJBL yang kita buat. Seperti itu ya Kak. Terus tadi di penyampaian dari Kak Aris juga di slide bahwa RTL ini adalah kegiatan co-kurikuler ya Kak ya. Nah itu apakah termasuk P5 atau tidak? Karena kemarin kebetulan PJBL saya yang saya buat adalah tentang kegiatan P5. Terus kebetulan juga untuk minggu ini sebenarnya ada kegiatan di sekolah kami, ada kegiatan semacam IHT, di mana memang kebetulan juga saya untuk mengisi salah satu menjadi pengisi di kegiatan tersebut, tapi di luar konteks PJOK. Tapi di sini adalah pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif seperti itu. Apakah hal itu bisa saya masukkan untuk RTL ini atau tidak? Terus toh kalau memang tidak dapat, apakah penyampaian saya tentang pembelajaran media interaktif ini nantinya bisa juga dimasukkan untuk bukti karya ke depannya? Ini hanya angan-angan dari diri saya. Mungkin itu Kak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Endo. Ini RTL ini rencana ini Kak, rancangan yang angan-angan yang akan Kakak buat nih, dengan PJOK sebagai lokomotifnya nih, pelajaran PJOK sebagai lokomotifnya dengan KPS maksudnya merangkul guru-guru yang lain untuk ikut serta dalam rancangan yang Kakak buat. Kalau misalnya P5 itu sudah dilaksanakan apa belum Kak? Kalau misalnya sudah ya berarti nggak boleh Kak. Harus yang belum dilaksanakan Kak. Ya, ini belum dilaksanakan, kita baru rencana. Oh, baru rencana. Tapi PJOK-nya jadi lokomotif apa bukan Kak? Apa lainnya? Ini kan tentang yang kemarin saya tentang peningkatan kebugaran jasmani yang tanpa merokok itu loh Kak. Jadi memang saya didaulat untuk menjadi koordinator untuk kegiatan ini. Ya boleh kalau gitu Kak. Ya itu slide-nya nanti dibuat yang ini ya disosialisasikan saja nggak apa-apa. Kalau masalah nanti mau dilaksanakan atau tidak, yang penting yang di tugas ini baru RTL, baru rencana saja ini, rencana tindak lanjut. Kalau misalnya nanti buat praktik baik ya boleh, buat bukti karya dilanjutkan juga boleh. Berarti nanti bentuk video juga bisa, atau PDF, dokumen PDF seperti yang tadi saya jelaskan juga boleh. Berarti kalau bukti karyanya bentuk video penyampaian ketika IHT itu juga bisa ya Kak? Bisa Kak. Kalau misalnya dibentuk PDF ya juga boleh. Ini video ya boleh. Ya, terima kasih Kak. Ya kebetulan untuk P5 ini sebenarnya juga belum fix mau dilaksanakan atau tidak, karena ada beberapa koordinator yang ingin menyampaikan sebenarnya besok IHT, jadi nanti kita akan memilih mana yang akan dilaksanakan. Seperti itu Kak, kalau di sekolah kami. Ya. Monggo Kakak, ada yang lain, ini sudah pukul 21. Jadi yang jelas mulai selesai sesi ini Kakak siap membuat slide-nya dulu nih, slide-nya dibuat rancangan itu maksimal 9 slide ya. Jadi kalau untuk sosialisasi ke KPS berarti cukup 8 slide saja. Dari tujuan sampai tadi, nanti ini saya kirim juga boleh ini ya. Yang PPT saya. Nanti Kakak kan juga mau jadi fasil, jadi mungkin sama bangga PPT-nya ini sudah saya kirim. Pokoknya dari judul program kegiatan, kemudian slide kedua latar belakang, slide ketiga tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, terus yang ketujuh rencana evaluasi, kedelapan kemungkinan
tantangan, solusi dan tantangan. Itu dibuat dulu, nanti baru di video saat kakak mensosialisasikan atau memperkenalkan program ini kepada Kombel. Untuk capaian langkahnya nanti kalau bisa dibuat seperti tabel nih, ada tujuan, langkah, peran, waktu. Seperti contoh nanti yang akan saya kirim. Ini seperti ini coba sebentar. Nah, ini di slide capaian langkah dan hasil yang diharapkan nanti dibuat tabel seperti ini. Tujuan, langkah, peran, waktu. Nanti saya kirim di grup ini contohnya ini yang by RTL. Nanti setelah buat, kapan kakak cari waktu kepada Kombelnya di sekolahnya, minta waktu teman-teman untuk video ya. Video sama buat daftar hadir, nanti baru link video tersebut dan foto dokumennya disertakan di slide yang ke-9, di slide yang terakhir, nanti baru diunggah di LMS nih, kalau bisa sebelum tanggal 26 jam 23.59 due date-nya itu. Yang penting kakak buat lah, nanti kan saya yang menilai. Baik kakak, masih ada pertanyaan apa cukup? Sudah nih? Cukup Pak. Baik kakak, kita akhiri ya untuk sesi malam hari ini. Saya sebelumnya mohon maaf bila banyak salah dan banyak kekurangan. Walaupun sebelumnya kita berdoa dulu ya kakak. Doa langsung saya pimpin ya. Kita berdoa, dipersilakan. Doa cukup ya. Sebelum itu kita foto dulu ya kakak. Kak Hendro, kenapa itu Kak Hendro? Ini foto Kak Adi. Yuk foto yuk kakak, foto monggo. Gimana? Kayaknya ekspresi pegang kepala karena pusing. Ya pegang kepala gini. Mumet ini banyak tugas ya. Sampai karya hampir selesai guys. 1, 2, 3. Monggo mau bagaimana gayanya? Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3 lagi. Katitis gundul. Ya baik, terima kasih kakak. Saya akhiri ya untuk sesi tatapannya malam ini. Bila topik selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau live mau melanjutkan jadi pada izin live Kak.